Kota-kota dagang yang merupakan fasal dari kerajaan Islam seperti Kerajaan Demak, Cirebon, Banten, Kudus, dan Pekalongan. Fasal ini merupakan seseorang yang menjalin hubungan dengan monarki yang berkuasa, biasanya dengan bentuk dukungan militer, perlindungan, atau pemberian upeti dan menerima jaminan dan imbalan tertentu sebagai gantinya. Kota-kota dagang yang merupakan fasal dari kerajaan Islam ini adalah seperti Kerajaan Demak, Cirebon, Banten, Kudus, dan Pekalongan. Pada Kerajaan Demak, letak kerajaan ini tidak terlalu jauh dari pantai. Ini menyebabkan kota ini banyak dikunjungi oleh para pedagang dan penyiar Islam. Kemudian, pada Kerajaan Cirebon, jalur perdagangannya itu jalur laut, di mana terletak bandar-bandar dagang yang berfungsi sebagai tempat singgah perdagangan, dari sebagai tempat jual beli barang dagangan. Kemudian pada Kerajaan Banten, itu bertumpu pada perdagangan dan memegang monopoli perdagangan yang didagangkan, yaitu komoditasnya lada yang menjadi komoditas utamanya. Selanjutnya pada Kerajaan Kudus. Nah, pada Kerajaan Kudus dan Pekalongan ini merupakan tempat yang letaknya sangat strategis dan banyak bidang diantaranya, yaitu bidang industri, perikanan, dan properti. Yang kedua, contoh-contoh kerajaan yang bercorak Islam khususnya di Sumatera dan Jawa. Yang pertama, di antara kerajaan Islam di Sumatera adalah Kerajaan Jempa, Kerajaan Lamur, Kerajaan Samudra Pasai, Perlak, Aceh Darussalam, Pedir, Tamiang, dan Kerajaan Ninga. Dan yang kedua, di antara kerajaan Islam di Jawa adalah Kerajaan Demak, Banten, Cirebon, Pajang, dan Mataram. Yang ketiga, terbentuknya Kerajaan Banjar dan Gotalo. Yang pertama, Kerajaan Banjar. Kesultanan Banjar berdiri pada tahun 1520 yang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Daha yang beragama Hindu. Raja Sukarama mewasiatkan tahta kepada Pangeran Samudra. Setelah terjadinya peperangan, akhirnya Pangeran Tumenggung bersedia menyerahkan kekuasaan Kerajaan Daha kepada Pangeran Samudra. Kemudian Kerajaan Daha dilebur menjadi Kesultanan Banjar yang beristana di Banjarmasin. Setelah masuk Islam pada tahun 1576 Masehi, seketika itu Kerajaan Daha berubah menjadi Kerajaan Ulama Banjar dan Pangeran Samudra diberi gelar Pangeran Suryansyah, yang mana dinobatkan sebagai raja pertama Kerajaan Banjar. Kemudian yang kedua yaitu Kerajaan Goa Talo. Pada awalnya, daerah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Date Selabang, yang kemudian menjadi pusat kerajaan Goa: Tambolo, Kiling, Parang-Parang, Dota, Alengjane, Sumata, Pisai Sero, dan Kalili. Dengan melakukan berbagai cara, baik cara damai dan memaksa, komunitas lainnya telah bergabung bersama untuk membentuk Kerajaan Goa Talo. Tumenggung adalah pendiri Kerajaan Goa. Yang keempat, peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Demak, Cirebon, Banten, dan Ternate Tidore. Yang pertama, peran Wali Songo terhadap Kerajaan Demak. Sunan Ampel turut memprakarsai Kerajaan Demak dan beliau pula yang menunjuk muridnya Raden Patah untuk menjadi Sultan Demak. Yang kedua, peran Wali Songo terhadap Kerajaan Cirebon dan Banten. Sultan Sunan Gunung Jati melakukan ekspedisi militer Demak melawan Banten, dan Sunan Gunung Jati mendirikan Kesultanan Banten dan menjadikan Cirebon sebagai pusat pengislaman. Kemudian, peran Wali Songo terhadap Kerajaan Ternate dan Tidore. Yang kelima, tipologi kerajaan Islam pola Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Abdullah membedakan 3 pola penyebaran dan pembentukan Islam di berbagai daerah di Asia Tenggara. Pola pertama dirumuskan mengacu kepada pengalaman Pasai sehingga ia disebut sebagai pola Pasai. Pola ini menunjukkan bahwa Islam tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan perkembangan pusat kekuasaan negara
dan Islam menjadi landasan legitimasi negara. Pola kedua dirumuskan mengacu pada pengalaman Islam di Malaka, Patani, Wotalo, dan Ternate, yang disebutnya sebagai pola Malaka. Menurutnya, pada pola ini penyebaran dan penerimaan Islam terjadi melalui kekuatan. Yang kedua terjadi melalui konversi pusat kekuasaan lokal ke dalam kekuatan Islam. Pola ketiga adalah pola Jawa, karena dirumuskan mengacu pada pengalaman penyebaran Islam di Jawa. Di dalam pola ini, penyebaran dan Islam terjadi melalui penaklukan pusat kekuasaan lokal oleh kekuasaan Islam. Yang keenam, menurut saya, kolonialisme dan imperialisme terhadap kerajaan bercorak Islam di mana para penjajah bisa dikatakan memiliki tujuan yang sangat tidak baik terhadap bangsa kita, di mana mereka menginginkan negara mereka makin maju dan negara Indonesia akan kemiskinannya olehnya dan ditindas oleh mereka. Bangsa Barat menghalalkan segala cara agar mendapat kekayaan negara yang dijajahnya. Untuk kerajaan yang bercorak Islam sendiri, ada banyak respon dan perlawanan dari mereka. Perlawanan tersebut sebagai bentuk ketidakterimaan mereka terhadap adanya kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat. Yang ketujuh, sebab-sebab konflik masyarakat Indonesia dengan bangsa asing. Konflik antara Indonesia dengan Portugis didasari karena kesepakatan mereka dan monopoli perdagangan yang terjadi di beberapa daerah seperti Aceh dan Maluku. Perlawanan ini juga disebabkan oleh beberapa hal lainnya, yaitu yang pertama, Portugis berusaha memperluas daerah kekuasaannya. Caranya dengan menaklukkan banyak kerajaan di Indonesia seperti Kerajaan Demak, Ternate dan Tidore serta Kerajaan Aceh. Yang kedua, Portugis melarang bangsa Indonesia untuk berlayar ke Laut Merah dan berdagang rempah-rempah. Hal ini merupakan salah satu contoh monopoli perdagangan Portugis. Yang ketiga, Portugis menangkap kapal dagang milik masyarakat Indonesia, tujuannya untuk memonopoli perdagangan. Yang kedelapan, kondisi umat Islam sebelum kemerdekaan diakui sebagai kekuatan kultural. Umat Islam pra-kemerdekaan bersatu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hal ini dibuktikan oleh banyaknya para pahlawan yang berjuang dari kalangan umat Islam dan juga tidak sedikit dari kalangan para ulama juga habaib. Umat Islam setelah kemerdekaan bersama-sama ingin memakmurkan bangsa Indonesia. Hal ini ditandai dengan adanya islamisasi pendidikan yang dibangun oleh umat Islam. Umat Islam ingin warga negara Indonesia tidak lagi bisa dibodohi oleh bangsa asing. Yang kesembilan, penyebaran aliran-aliran besar tasawuf ke Indonesia serta pengaruhnya di masyarakat. Pada abad ketiga dan keempat Hijriah, terdapat dua aliran yang berkembang, yaitu aliran tasawuf Sunni dan aliran tasawuf Seni Falsafi. Nah, di antara dua aliran ini, aliran tasawuf Sunni yang menyebar dan berkembang di Indonesia karena tasawuf Sunni menganut teologi Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ke-10, aspek peninggalan Islam dari segi bangunan, sastra, budaya, politik, sosial, dan perekonomian. Dari segi bangunan itu berupa masjid, segi seni rupa berupa kaligrafi dan batu nisan. Dari segi seni sastra itu berupa suluk, syair, hikayat, dan babat. Dari segi seni budaya itu berupa seni gamelan, seni tari yaitu tari dabus dan sedati. Dari segi politik itu berupa sistem pemerintahan itu masih berbentuk kerajaan. Dan dari segi sosial, masyarakat tidak lagi menggunakan kalender saka. Dan dari segi perekonomian yaitu sistem jual beli yang dibawa oleh bangsa Arab dan juga adanya kewajiban seperti membayar zakat, bersedekah dan lain sebagainya.